Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 4 April berjudul Dasar Kemenangan. Ayat intinya diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita dengarkan penjelasannya. Bagi mereka yang percaya, Kristus menjadi dasar yang pasti. Inilah orang-orang yang jatuh di atas batu dan hancur. Penyerahan kepada Kristus dan iman kepadanya dikemukakan di sini. Jatuh di atas batu dan hancur artinya meninggalkan sifat membenarkan diri kita sendiri dan pergi kepada Kristus dengan kerendahan hati seorang anak, bertobat dari pelanggaran kita dan percaya akan kasih-Nya yang mengampuni. Dan demikian juga oleh iman dan penurutan, kita mendirikan di atas Kristus sebagai dasar kita. Di atas batu yang hidup ini, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, dapat membangun. Inilah satu-satunya dasar yang di atasnya kita dapat membangun dengan aman. Batu itu cukup lebar untuk semua orang dan cukup kuat untuk menahan berat dan beban segenap dunia. Dan oleh hubungan dengan Kristus, semua orang yang membangun di atas dasar ini menjadi batu-batu yang hidup. Banyak orang dipahat, digosok, dan diperindah dengan usaha mereka sendiri. Tetapi mereka tidak dapat menjadi batu-batu yang hidup, karena mereka tidak dihubungkan dengan Kristus. Tanpa hubungan ini, tidak seorang pun dapat diselamatkan. Tanpa hidup Kristus di dalam kita, kita tidak dapat menahan topan penggodaan. Keamanan kita yang abadi bergantung pada cara membangun dasar yang teguh. Banyak orang dewasa ini membangun di atas dasar yang belum diuji. Bila hujan turun dan topan mengamuk dan air bah naik, rumah mereka akan rubuh, sebab tidak didirikan di atas batu yang kekal, batu penjuru utama Yesus Kristus. Bagi mereka yang tersandung oleh sebab tak menurut firman Allah, Kristus menjadi batu sandungan atau bukit kegelincuhan. Tetapi batu yang dibuangkan oleh tukang-tukang rumah ialah sudah menjadi batu penjuru. Sebagaimana halnya dengan batu yang ditolak, Kristus dalam tugasnya di dunia ini telah diremehkan dan dicerca. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dicatat dalam Yesaya 53 ayat 3. Tetapi saatnya sudah dekat bila ia akan dipermuliakan. Oleh kebangkitan dari antara orang mati, ia akan dinyatakan anak Allah dengan kuasa. Dicatat dalam Roma 1 ayat 4. Pada kedatangannya yang kedua kalinya, ia akan dinyatakan sebagai Tuhan surga dan bumi. Mereka yang kini hampir akan menyalibkan dia akan mengenal kebesarannya. Di hadapan semesta alam, batu yang ditolak akan menjadi batu penjuru utama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah halnya dengan keadaan pada masa kesudahan yang besar itu, bila hukuman akan menimpa ke atas orang-orang yang menolak kemurahan Allah. Pada waktu itu, Kristus yang menjadi batu sandungan bagi mereka akan kelihatan kepada mereka sebagai suatu gunung pembalasan. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 224
sampai 226. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang dasar kemenangan. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan bahwa Kristus adalah merupakan batu penjuru yang menjadi dasar kemenangan kami setiap anak-anak Tuhan. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh datang ke hadapan-Mu, jatuh tersungkur di atas batu penjuru itu, membuang segala sifat-sifat manusia kami yang berdosa, dan biarlah kami boleh diubahkan, dan kami boleh menang untuk melewati segala hal yang buruk yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.